Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan itu salah satu namanya adalah Syahrun Tarbiyah, bulan pendidikan. Kula jenengan sampun 20 dinten puasa, kedai saged ngrasakaken bahwa melalui puasa Ramadan ternyata Allah sedang mendidik kula panjenengan. Apa didikan Allah melalui Ramadan? Pertama, Allah sedang mendidik kula panjenengan bermujahadah. Mujahadah bahasa Jawane perang melawan hawa nafsu, bukan perang melawan Amerika. Dengan kula nek mikir perang kan perang kayak Iran nanti perang karo Israel dan lain-lainnya. Perang itu enggak hanya perang fisik. Ketika pulang dari perang Badar, Nabi ngomong dengan sahabatnya, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita semua baru saja pulang dari perang kecil menuju perang besar. Jadi kan Nabi, wong perang Badar itu banyak yang mati, Nabi mengatakan itu perang kecil. Kita baru selesai dari perang kecil mau menuju perang besar. Maka sahabat heran dan bertanya, ya Rasul, yang engkau maksud dengan jihadul akbar, perang besar itu apa? Nabi menjawab, perang besar itu adalah jihadun nafsi, memerangi nafsunya sendiri. Kira-kira paham napa dereng tentang nafsunya dereng? Pak, nafsu kula jenengan iki di dalam diri kita ini semuanya ada hawa nafsu, ada bisikan-bisikan. Dan manusia itu memiliki nafsu 7. Satu namanya nafsu amarah, 2 nafsu lawamah, 3 nafsu mulhimah, 4 nafsu mutmainah, 5 nafsu radiyah, 6 nafsu mardiyah, 7 nafsu kamilah. Apa betul? Pertama, nafsu amarah. Niki, hampir semua orang dikuasai oleh nafsu amarah. Nafsu amarah itu bisikan dalam jiwa. Yang bisikan itu mengajak kula panjenengan gawe perbuatan Allah atau menghalang-halangi berbuat baik. Itu namanya nafsu amaratun bisu, dan nafsu itulah yang ditunggangi oleh setan. Kira-kira Bapak Ibu, nek kula tangleti niki nggon niliki awake dewek-dewek, pernah napa mboten teng jero manah panjenengan enten bisikan ajak-ajak gawe sing Allah? Sering ya. Pamane niki Sari Rejo maksudnya niki. Maghrib buri rumah anak kandang weduse ngelih kabeh krana jenengan kelalen dereng arep. Kancane pada buka, kancane pada mangkat sholat jamaah, jenengan mikir weduse rumangan. Terus anak pikiran kayak dia, kayak nangkana anak budine si A, godhonge lemu-lemu, separani bae anak. Itu bisikan dalam hati. Bisikan itu mengajak kepada berbuat yang jelek. Itu namanya nafsu apa, Pak? Amarah. Utawa niki kadang niki ngalang-alangi gawe apik. Arep traweh rada grimis. Kira-kira suara dalam hati kepripun niku? Tidak. Kayaknya kemenak turun deh. Nah, suara yang menghalangi itu namanya nafsu amarah. Maksud apa ini? Ya, nafsu amarah ini kalau nggak dididik, Pak, nggak dididik,
akan membawa kula jenengan dadi wong sing seneng gawe elek. Jadi orang-orang yang perilakunya jelek itu sebab nafsu amarahnya masih bercokol di sini. Maka siapa yang ingin jadi baik, didik hawa nafsunya. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara berpuasa. Jadi puasa ini adalah dalam rangka Allah sedang mendidik hawa nafsu jahat kula panjenengan. Maka dalam kitab Dulatun Nasihin kados niki Pak, ketika hawa nafsu diciptakan, baru selesai diciptakan, ternyata hawa nafsu itu memang sifatnya sifat jelek, punya sifat buruk. Maka dia ditanya oleh Allah, ya nafsu, man ana wa man anta. Wahai nafsu, aku ini siapa, kamu siapa? Maka nafsu itu menjawab, ana, anta. Aku ya aku, kamu ya kamu. Tuh Pak, hawa nafsu ciptaan Allah ditanya oleh Allah, hai nafsu, aku siapa, kamu siapa? Jawabnya saru, aku ya aku, kamu ya kamu. Itu jawaban apa kira-kira itu? Jawaban manusia sombong. Jadi hawa nafsu itu Pak, hawa nafsu itu yang ada di dalam diri kita punya sifat sombong sejak awal diciptakan. Maka Allah menghukum hawa nafsu itu berada di dalam neraka selama 100 tahun. Dibakar nafsu itu 100 tahun. Setelah 100 tahun dientas, ditanya lagi, man ana wa man anta. Hai nafsu, aku siapa, kamu siapa? Ternyata nafsu isi ngengkeng Pak. Isi ngengkeng deh. Aku ya aku, Rika ya Rika. Isi sombong. Maka Allah menghukum hawa nafsu dengan cara tidak memberi makan, tidak memberi minum selama 100 tahun. Kayak apa nih? Puasa. Kayak bertapa, kayak puasa 100 tahun. Setelah nafsu puasa 100 tahun dipanggil lagi oleh Allah. Ditanya oleh Allah, aku siapa, kamu siapa? Ternyata hawa nafsu berubah total. Hawa nafsu nunduk di depan Allah, kemudian menjawab, ya Allah, anta Robbi wa ana abduka. Wahai Allah, engkau Tuhanku dan aku ini hambamu. Kira-kira bahasannya pun bagus nama dereng ini. Mulane wong sing puasa-puasa niku Pak, yang sebelum puasa boten purun jamaah, begitu puasa mangkat jamaah. Karena terdidik. Kalau semakin lama, semakin sering puasa, maka diri kita akan semakin bagus, semakin jadi orang baik, disebabkan karena nafsunya terkalahkan oleh puasa. Maka orang puasa itu luar biasa. Nggak usah manusia, ular, ngerti ular? Ulat itu sifatnya buruk. Kalau dia hidup di godong, ngerti godong? Kira-kira nek godhong enten ulere, godhonge rusak napa mboten? Kalau jenengan duwe kopi coklat mulai uwo berbuah, terus enten ulere kopi coklatnya rusak napa mboten? Ada di dalam pohon kayu yang kuat, kayu itu dihidupi oleh ular, kira-kira kayunya bagus apa jelek? Perusak dia. Akan tetapi ulet yang perusak itu, yang perilakunya buruk itu, ketika dia berpuasa, kemudian dia akan menjadi sebuah kepompong. Ngerti kepompong Pak? Apa itu kepompong? Entung. Cara jenengan kan godolan kayak coklat kayak di luar dikidul kayak. Dia puasa berminggu-minggu.
Setelah dia lama puasa, itu akan mengeluarkan sayap, mengeluarkan kaki, berubah bentuk. Setelah itu lama-lama akan berubah menjadi seekor. Kalau ulet yang nakal sudah jadi kupu-kupu, kira-kira coro melencok ke godong-godongnya rusak napa mboten? Coro nangkring nang kayunya rusak mboten? Yang tadinya dia makhluk jahat, akibat menjalankan puasa maka berubah menjadi makhluk yang baik. Itulah puasa, Pak. Kula jenengan nek seneng puasa akan menjadi baik, yang tadinya walaupun nggak baik berubah jadi baik. Amin. Nah ini nek kula jenengan renungkan itu akan terasa pada diri kita masing-masing. Kira-kira ngerasa apa betul? Oh, itulah didikan Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allah mendidik hamba-hambanya yang puasa Ramadan. Yang kedua, supaya hamba itu menjadi manusia-manusia sabar. Kira-kira jenengan puasa tambah sabar apa betul? Tambah sabar. Para percaya jam 5 wis dadi apa maneh jengkol wis gletak. Wis ana panganan numpuk nang kene. Belum maghrib jenengan jagong krok. Kira-kira pada mangan apa sabar? Sabar. Sabar ngenteni apa? Maghrib. Allah belum maghrib, jangankan kurang 1 jam, kurang 5 menit sabar. Gini apa nggih? Berarti puasa mendidik kula jenengan dadi wong sabar. Wong lanang kepengine kaya ngapa karo sing wadon? Angger bulan Ramadan awan-awan wis gebelute kaya apa? Kira-kira sabar napa mboten, Pak? Sabar. Kok bengi? Ibu ya. Sabar, didikan sabar. Maka orang yang mau menjalankan puasa Ramadan, insya Allah dia akan menjadi orang yang sabar walaupun awalnya pemarah. Asal sering-sering puasa, lama-lama jadi orang yang sabar. Berhubung ayu ning duduhene dhewek. Kira-kira sabar mboten, Pak? Kalau ayu pelan lewat kayak gini, kepengen lubruk. Ning kudu bojone mikir, kudu bojoku sing sabar. Dadi pegawai anak duit pirang-pirang numpuk kepengen jiot, tapi bukan miliknya sendiri. Dia akan sabar, itu bukan hak saya. Disebabkan karena dia menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, Allah mendidik hambanya yang puasa Ramadan untuk menjadi manusia-manusia muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah itu, Pak, diri kula jenengan, ati kula jenengan ngerasa senantiasa dilihat, diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun. Nek boten percaya dipikir ya, umpama pangapunten rada patuk jam 9 pagi jenengan bapak-bapak di rumah, tunggu rumah, anaknya sekolah,
istrinya Pasar Krisnomaju, gak ada orang satupun ketika bapak di rumah lapar haus, kemudian ngelihat ada tutup makanan dibuka, ada makanan lezat-lezat, gak ada yang ngelihat. Istri ada di pasar, anak sekolah, adik-adik tetangga ada di kebun semua, jenengan di rumah sendiri ada makanan enak. Kira-kira jenengan mangan apa mboten? Kenapa? Puasa. Puasa kenapa? Karena nek cara gelemangan orang anak sing weruh. Kenapa nggak mau makan? Karena Pak, dalam hati kula jenengan aslinya ada bibit rasa merasa dilihat oleh si A nggak ngelihat, B nggak ngelihat, C nggak ngelihat, tapi Allah melihat. Itu Pak. Jadi dengan puasa Ramadan kula jenengan dididik untuk menjadi muraqabah, jadi hamba yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Jenengan Pak Manege pas agi zuhur panas men, bareng-bareng kepengin sholat jamaah teng masjid Babul Khair, terus wudu bareng-bareng jejer-jejer. Pas agi wudu kemu napa mboten? Kemu kan pruk kayak gue. Agi kemu itu Pak, coro panjenengan ngelek sing di kemu niku kanan kiri mboten enten sing weruh. Wong sebelah kanan nggih mboten ngerti, sebelah kiri nggih mboten ngerti. Kira-kira jenengan pas kemu kados niku dielek napa mboten? Kenging napa? Krana sebenarnya teng ati kula jenengan enten bibit krasa dilihat oleh kananku gak ngelihat, kiriku gak ngelihat, tapi Allah melihat. Itu didikan puasa. Maka orang yang berhasil dididik melewati puasa, nanti di luar puasa ia pun akan senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Kalau sudah merasa dilihat oleh Allah, jadi apapun pasti dia jadi baik. Jadi pejabat yang baik, jadi petani ya ora bakal arep merusuhi galengane tanggane. Jadi lurah ora bakal korupsi. Kenapa? Karena senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu didikan Allah melalui puasa Ramadan. Iku Pak, nek kula jenengan purun merenung-renungkan, ternyata Ramadan ini luar biasa mendidik kula panjenengan. Maka Allah mensyariatkan puasa bukan untuk menyengsarakan kula panjenengan, tapi justru untuk mendidik kula panjenengan supaya menjadi makhluk-makhluk yang baik, menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian di bulan Ramadan 10 akhir ini nanti ada satu malam namanya malam Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar satu malam itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Jenengan umurnya pinten tahun Pak? Cara ibadah semalam di bulan Ramadan pas mengenai Lailatul Qadar itu satu malam ibadah sama dengan ibadah 83 tahun. Padahal umurnya bener 50 tahun. Dihitung seperti orang ibadah 83 tahun. Okay. Makanya cari Lailatul Qadar di 10 akhir bulan ini. Lailatul Qadar itu kapan? Kata para ulama, Lailatul Qadar akan terjadi pada malam-malam ganjil Ramadan 10 akhir. Berarti tanggal pinten sing ganjil-ganjil niku? 21, 23, 29. Itu di situ Lailatul Qadar.
Pertanyaannya, malam ganjil itu yang kapan? Jere jenengan malam ganjil sakniki to. Jere wong Muhammadiyah siki malam 22. Iya Pak ya? Jere wong NU ki malam 21. Jere wong Muhammadiyah malam takon malaikat ki malam kepira? Malaikatnya ora gelem jawab kowe. Maka untuk menyelamatkan ibadah setiap malam dari tanggal 21 sampai tanggal 30. Kita hari ini tanggal 21 nggak ngerti yo catatan malaikat tanggal 22 kan apa ngerti. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir Ramadan kalau Nabi Muhammad justru semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Lagi jenengan longgarna. Nabi Muhammad mengikat pinggangnya kenceng-kenceng, ngedoi sing wadon. Jenengan malah nyeduk-nyeduk. Nabi Muhammad gak mikir-mikir besok lebaran makan apa. Nek jenengan kula mulai iki wis mulai ribut. Klambi urung tuku, pacitan urung tuku, anake pada ribut jaluk sangu. Jenengan karo mikirin barang kok arep nyamuni anak-anak tanggane wis pada duit recehan apa urung. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad di akhir Ramadan mencari Lailatul Qadar dengan cara iktikaf di masjid. Nabi Muhammad. Jadi Muhammad nang selikur tekan 29 ada di masjid, iktikaf di masjid. Kalau jenengan itikafnya teng pundi niku? Nang omah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Lailatul Qadar itu ceritanya kados niki Pak. Men kula jenengan rada paham. Zaman dulu kata Nabi, di zaman Bani Israel zaman dulu itu ada seorang laki-laki soleh gagah perkasa namanya Sam'un. Lah Sam'un ini ahli ibadah, ahli puasa, ahli perang. Punya istri tapi istrinya kafir. Orang soleh punya istri yang kafir. Kira-kira bahayanya aku mboten itu. Bahayanya Pak. Makanya jenengan yang golek bojo sing apik. Ini Sam'un ini ceritanya kalau malam ibadah, kalau siang puasa sambil perang. Perang zaman dulu senjatanya tidak seperti sekarang. Jenengan siki nek weruh TV, weruh YouTube, weruh TikTok, perang zaman siki nganggo apa? Nganggo rudal nggih. Zaman riyen nganggo pedang. Sebelum pedang itu zaman Sam'un itu pedangnya bukan pakai besi, hanya pakai rahang onta. Ya, krono dia dikasihi oleh Allah kemana-mana bawa rahang onta. Kalau lapar itu rahang onta timbul daging dimakan. Kalau haus keluar air diminum. Ketika perang dipakai untuk senjata menahan. Kira-kira jenengan kayak gue seneng apa lagi Pak? Seneng kayaknya ya. Orang boleh beras manis gue. Sam'un perang menang kemana-mana menang, orang kafir kewalahan. Satu saat Pak, orang kafir ketika istirahat perang gak perang lagi, itu orang kafir mencari istrinya Sam'un. Kata orang kafir ngomong sama istrinya Sam'un, kamu istrinya Sam'un? Iya. Mau enggak? Carikan kelemahan Sam'un. Kalau kamu bisa menemukan sehingga aku bisa membunuh, kamu akan aku kasih hadiah harta yang banyak sehingga kamu jadi orang kaya. Kira-kira bojone Sam'un purun apa mboten niku? Purun Pak, wong kafir. Akhirnya si istri Sam'un itu mencari kelemahan suaminya. Ketika Sam'un sedang tidur, ceritanya istri Sam'un ngambil tambang yang besar, kemudian tangan kedua Sam'un diikat, kakinya diikat untuk melihat kekuatannya di mana. Begitu Sam'un bangun bergerak, itu tali patah semua. Dia bertanya, siapa yang ikat saya? Kata istrinya, saya ingin tahu kekuatanmu seberapa.
Kalau cuma tali kayak gini ya nggak ada apa-apanya. Akhirnya Sam'un ngasih rantai besar sama istrinya. Ini rantai, silahkan nanti kalau saya tidur ikat saya. Kemudian Sam'un tidur diikat pakai rantai kaki dan tangannya. Begitu Sam'un bangun, krek, rantainya patah lagi. Maka jawabnya si Sam'un dengan tidak sadar, dia ngomong sama istrinya, istriku, kamu mau usaha, orang mau usaha bagaimanapun caranya membunuh saya, gak akan sanggup. Kecuali kalau rambut saya yang panjang ini dipotong, kemudian untuk mengikat saya. Kewenangan apa betul itu? Kewenangan Pak. Jenengan yang ngomong duitku tak simpen mengisor kasur. Kalau bojone kewenangan apa betul itu? Kewenangan. Orang ngomong be kewenangan nggih. Apa mana ngomong? Akhirnya ketika tidur bener, Sam'un tidur, rambutnya ceritanya kan gawa gue, dipotong oleh istrinya, kemudian dibuat tambang. Cara wong Jawa diapakna kasing klebangan itu. Iya. Kemudian dibuat satu untuk mengikat tangannya, satu lagi untuk mengikat kakinya. Setelah terikat seperti itu, bangunlah Sam'un. Sam'un gak punya tenaga, lemes, gak bisa apa-apa. Dia bertanya, siapa yang ngikat saya? Kata istrinya, saya yang ngikat kamu. Kemudian datanglah orang kafir. Orang kafir bergerombol datang, memutus telinganya si Sam'un, dipotong, matanya diculik, kemudian lidahnya digunting, tangannya dipotong, kakinya dipotong. Tapi Sam'un walaupun lemes waktu itu masih hidup. Dia oleh Allah diberi ilham, wahai Sam'un, kau minta apa? Aku kabulkan. Gue. Karena Sam'un ceritanya seorang waliullah, maka Sam'un menjawab, aku ingin supaya rambutku dikembalikan kembali dan berilah aku kekuatan. Maka Allah mengembalikan kembali rambutnya. Setelah itu dia bergerak, maka terjadilah seperti gempa. Rumah-rumah orang kafir itu ambruk semua. Kemudian tangan Fir'aun yang terputus kembali, lidahnya kembali sehat seperti semula. Setelah itu Sam'un puasa di siang hari, kalau malam dia ibadah. Sampai berapa tahun? Sampai 83 tahun. Kira-kira hebat apa betul Ibu? Puasa siang hari, tiap hari puasa 83 tahun, malam sholat dari habis isya sampai pagi, 83 tahun itu. Maka sahabat ketika diceritai oleh Nabi ya Rasul, kok ada orang sehebat itu, kira-kira pahala apa, pahalanya sebesar apa yang dia peroleh, kami ingin seperti itu. Ketika sahabat menginginkan seperti itu, turunlah malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberi wahyu, inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang ibadah di malam Lailatul Qadar, lebih besar pahalanya daripada pahalanya Sam'un yang 83 tahun itu ibadah siang dan malam. Maksud apa mboten iki, Pak? Nah, kira-kira milih kayak Sam'un apa milih ibadah malam Lailatul Qadar ya? Lailatul Qadar. Iya. Paham ya, Pak ya? Nah, goleti Lailatul Qadar. Malam-malam akhir ini perbanyak untuk ibadah. Minimal kulon jenengan sholat berjamaah, isya berjamaah, taraweh berjamaah, syukur-syukur saged maos Quran, syukur-syukur purun tambahi zikir, syukur-syukur sholawat. Boten napa-napa sak bisane. Nek boten saged maca Quran, maca kulhu. Saged boten maca kulhu, Pak?
Ora bisa maca kulun jabong ngadep ulun zikir geleng-geleng kepala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saged apa mboten niku? Saged kan? Gampang Pak. Kepenak asal purun nglakoni insyaallah mendapat Lailatul Qadar, pahalanya lebih baik daripada 83 tahun. Terakhir mangke menjelang Ramadan, menjelang selesai Ramadan, kula jenengan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu Pak, zakat fitrah itu yang diajarkan oleh Nabi bukan kiloan. Seringkali kan sing ribut kiloan nggih. Sebenarnya senes kiloan. Yang namanya zakat fitrah itu ukurannya satu orang satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu satu reokan. Ngerti reokan Pak? Kayak gini ya. Satu reokan Nabi Muhammad belum reok kayak gini. 4 mud, 4 reokan. Weh, tapi tangannya Kanjeng Nabi kali tangannya jenengan kira-kira gede ndi? Jenengan al-fatang mud nganggo tangannya Rika. Maka diperkirakan, kan diperkirakan toh kalau menggunakan beras, berasnya ya 4 mud, tapi 4 mudnya Nabi, berarti orang Arab sana. Maka dibuatlah, orang Arab itu ada yang membuat ukuran mud. Mud itu bentuknya pulau gada niku. Bentuknya niku kados nameh kados niki. Nah, kados niki tapi pucuke sing dhuwur luwih cilik, ngisore luwih gedhe. Niku kula coba teng griya, kula nimbang tak gawe kiloan. 4 mud itu ternyata jumlahnya kalau zaman sekarang 2 kilo lebih 7 on. Zaman siki Pak 2 kilo lebih 7 on. Niku kula teng griya kula coba kados niku. Kula mboten beton iki tapi kula pernah nyoba jumlahnya 2,7 on. 2 kilo lebih on. Terus jenengan sing sae ngenjing zakat fitrahnya satu orang 2 kilo lebih 7 on. Nek ditambahi lebih bagus Pak. Wong siji arep sekintal yo ora apa-apa. Angger lumayan 4 berarti 4 kintal ya apik kowe. Minimal 2,7. Kalau dulu 2,5 kula jenengan boten angsal nyalahaken. Krana timbangan itu ketika berasnya semakin bagus kan timbangannya semakin bagus nggih. Mungkin zaman riyen Pak, mungkin zaman mbah-mbah kula jenengan nek nimbang mestine ya 2,5 kilo mestine. Karena beras zaman riyen, cuman beras riyen kan pupuknya kurang, bahasane to nggih. NPK-nya kurang, cara ditimbang 4 mud itu mungkin 2,5 kilo. Lah siki teng Junungan kan oleh ngurusi gabah, ngurusi sawah kowe taine ya ana, pupuknya ya akeh. Maka ketika ditimbang 4 mud itu menjadi 2,7. Ngenjing jenengan pun tua, putune jenengan mungkin semakin bagus pertaniannya, bisa jadi 4 itu bisa 3 kilo 4 kilo. Iya bisa jadi. Jadi bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi berasnya. Bisa jadi beras di sini dengan beras di Jawa sana berbeda timbangannya, tapi ukurannya sama. Maksud gini Bapak Ibu siapa yang puasa Ramadan sudah dapat pahala banyak, kemudian di akhir Ramadan sementara dia punya harta tidak membayar zakat fitrah, maka pahala puasanya terkatung-katung antara langit dan bumi, tidak sampai kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bayarlah zakat fitrah. Bagi yang memang nggak punya apa-apa, nggak mampu membayar zakat fitrah, ya dia nggak wajib bayar zakat. Justru dia harusnya menerima. Jenengan seneng bayar apa seneng terima? Ya. Nek bayar berarti kan sugih nggih. Nek terima berarti orang sugih. Kepengin sugih apa kepengin sing boten sugih? Kepengin sing sugih. Kados niku seneng aweh aja seneng sing nerima.